Jadi berkaitan dengan apa namanya Syekh Badi'uzzaman An-Nursi itu tadi, itu beliau itu dakwahnya melalui gerakan nur. Dalam bahasa sononya disebut nurcu. Jadi masalah-masalah umat yang berkaitan dengan masalah keimanan, itulah topik utama yang beliau perjuangkan. Beliau mengatakan hanya dengan iman yang kuat dan ilmu yang benar umat bisa bertahan di zaman modern yang penuh ujian keimanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kunci orang itu sukses, kunci orang itu tidak korupsi, kunci orang itu tidak bermaksiat, kunci orang itu tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum dan hukum Allah, itu adalah iman. Makanya kadang-kadang kalau iman tidak kuat, melihat sesuatu yang mestinya diharamkan tetapi dia kerjakan, itu karena faktornya iman. Oleh karena itu pentingnya memahami bahwa hidup sesudah mati itu ini ada hubungannya dengan iman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nanti kita boleh tanya jawab. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa tatkala Al-Qur'an dilarang diterjemahkan. Jadi Al-Qur'an itu di Turki dulu ketika 1924 dan seterusnya, tahun 1924 ketika runtuhnya Khalifah Kesultanan Turki, lalu berdirinya Republik Turki yang pertama, maka kemudian Al-Quran tidak boleh ditulis bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu hanya boleh dibaca terjemahnya, tidak boleh dengan bahasa Arab. Pokoknya yang berbau Arab tuh nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang menyuarakan ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya, ini rada kurang pas juga. Ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya. Loh, kita ini bukan niru Arab. Kita ini mengimani adanya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang kita ambil. Jadi jangan kemudian dikeliru-kelirukan lah. Orang pakai gamis dianggap kurang Indonesia. Lihatlah pejuang dari mulai Imam Bonjol, Diponegoro, lalu siapa lagi, ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, semuanya itu pakai sorban, Pak. Pakai sorban. Beliau, beranikah kita menuduh bahwa dia tidak Indonesia karena dia tidak pakai peci hitam? Karena peci hitam itu memang peci nasional. Tapi tidak berarti kalau orang pakai sorban itu tidak Indonesia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sekuler. Jadi di dalam pemerintahan Turki tatkala sekuler, peci ala Kesultanan Turki juga diharamkan. Jadi nanti kalau di Indonesia ada orang yang melarang pakai peci putih, melarang pakai sorban, harus pakai peci hitam. Kalau tidak pakai peci hitam berarti tidak Pancasilais. Nah, ini perlu dipertanyakan. Di Indonesia ini kan banyak, ada orang pakai peci ala Turki, ada orang pakai peci ala banyak lah pokoknya, ala Aceh, ala Manas, pokoknya banyak kalau di Indonesia itu bebas. Oleh karena itu apa? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Indonesia ini perlu dijaga. Jangan sampai orang-orang yang tidak ngerti sejarah, tidak tahu sejarah, lalu kemudian mencemooh orang-orang Islam, dianggap tidak Pancasilais, Masya Allah, dituduh radikal.
Karena itu kita sebagai muslim harus mencerminkan dan harus bertingkah laku agar kita ini tidak merusak keimanan kita. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Berkaitan dengan hidup sesudah mati, pertama yang kita perlu tanya itu mati itu apa? Nah, ini pintunya, Pak. Jadi kita lagi bicara hidup sesudah mati. Maka pintunya mati itu apa? Sebab kalau orang konsep matinya salah, ini bahaya. Kalau orang memahami matinya itu salah, apakah mati itu roh atau jasad? Apakah yang disebut mati itu berpisahnya roh dari jasad? Jadi mati itu apa? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan pertanyaan mati itu apa? Mari kita kaji. Mati itu apa sih? Bila salah memahami konsep tentang kematian, mendefinisikan mati, menerjemahkan mati itu salah, maka efek derivatifnya, turunan-turunannya itu akan menjadi salah. Jadi ada saudara kita yang salah memahami konsep mati. Oleh karena itu Al-Quran menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Insya Allah kita semua matinya dalam husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan kematian di ayat yang lain, Quran surat Yunus ayat 49 Allah menjelaskan qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat dan maupun mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tiap umat itu sudah punya batas waktu, sudah punya ajalnya masing-masing. Apabila ajal tiba tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ajal itu adalah datangnya dari Allah, kematian itu dari Allah. Karena itu jangan heran kalau ada orang di medan tempur tapi nggak pernah mati, nggak pernah kena peluru. Dulu Khalid bin Walid itu sebagai panglima perang, dari sejak dia itu masih kafir lalu perang melawan Rasulullah, dia di medan tempur nggak mati. Setelah dia masuk Islam dan menjadi panglima perang, dia itu ingin mati syahid di medan tempur, tapi nggak kecapean. Perangnya selalu menang dan dia tidak pernah mati di dalam pertempuran itu, nggak pernah mati. Jadi karena itu Khalid bin Walid itu bercita-cita syahid, gugur di medan tempur. Karena itu beliau ini nggak pernah absen, tiap ada perang tuh nggak pernah absen. Kalau kita kan bisa jadi menghindari perang. Beliau ini bercita-cita syahid tapi nggak kelakuan. Padahal panglima perang. Tiap kali perang selamat. Makanya jangan heran, Pak, ketika Palestina Gaza dibombardir oleh Zionis, itu ada orang Indonesia banyak juga yang di sana yang dia itu tenang-tenang saja. Karena dia berpikir bahwa likulli ummatin ajal, kalau belum ajalnya walaupun dibombardir apapun nggak pernah akan mati. Karena keyakinan itunya kuat. Kalau orang keyakinannya nggak kuat kan belum apa-apa udah pulang ke Indonesia. Keyakinan ini penting, Pak.
Karena itu kematian itu adalah takdir Allah. Jadi tidak ada kematian yang bukan takdir Allah, itu tidak ada. Kalau sudah takdirnya, ya sudah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu kembali kepada konsep kematian. Mati itu apa? Tatkala seorang sekuleris, ateis, materialis memandang kematian, nah ini konsep matinya orang-orang sekuler, orang-orang ateis, orang-orang materialis itu, mati adalah berhentinya secara permanen semua fungsi biologis yang menopang kehidupan suatu organisme, suatu organ. Jadi menurut mereka itu mati itu berhentinya jantung. Kalau konsep mati itu adalah berhentinya jantung, maka dia hidup itu sesukanya. Isma syi'ta, dia akan hidup sesukanya. Apapun dia lakukan pokoknya sudah mati, selesai. Selesai urusan kalau sudah mati. Jadi kalau mati itu adalah berhentinya secara permanen fungsi biologis, gampangnya berhentinya jantung, maka konsep mati begini adalah konsep matinya orang-orang non-muslim. Maksud saya konsep matinya orang-orang ateis. Karena itu mereka nggak percaya ada kehidupan setelah kematian, itu nggak percaya. Salah satu contoh ini saya kutipkan Bertrand Russell, seorang filsuf ateis yang terkenal. Dia mengatakan, "When I die, I'll shall rot and nothing of my ego will survive." Ketika aku mati, aku akan membusuk dan tidak ada bagian dari egoku yang akan bertahan. Jadi mati ya mati. Kalau mati ya mati, artinya setelah mati akan dikubur akan dimakan cacing, habis dimakan cacing lalu kemudian menjadi tanah, selesai hidup itu. Nah, kalau keyakinan tentang mati itu begini, itu namanya orang tidak percaya adanya kehidupan sesudah kematian. Sedangkan Muslim nggak begitu. Muslim itu berkeyakinan bahwa mati itu adalah terpisahnya ruh dari jasad. Ruh tidak pernah mati. Jadi berpisahnya ruh dengan jasad. Ketika jasadnya dimandikan, ruh itu melihat. Ketika jasad itu digotong, ruh melihat. Ketika jasad itu dikafani lalu kemudian disolti, ruh itu melihat. Begitu sampai ditanam ke kuburan, ditanam ke tanah, ruhnya dikembalikan oleh Allah, lalu kemudian akan ditanyai, minta pertanggungjawaban oleh malaikat munkar dan nakir. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, penting di sini disampaikan jangan sampai konsep mati kita salah. Pandangan kematian di atas orang-orang yang mengandung filsafat materialis, al-mautu laisa illa fana al-jasad wala baqa'il ruh ba'da fal aqlu yantahi bintihai dimagi. Kematian tidak lain hanya lenyapnya jasad dan tidak ada keberlangsungan bagi ruh setelahnya, akal pun berakhir dengan berakhirnya otak kematian. Ini kalau konsep matinya begini, ini adalah konsep mati insyaallah su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah.